Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Fitri Delayanti M. Purnomo, calon guru penggerak Angkatan 7 di SDN nomor 50 Dumboraya, Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan video demonstrasi konseptual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama, ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Petani tidak dapat memaksa agar padinya tumbuh menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitulah dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai kodratnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam merupakan kondisi anak yang sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni Ingarso Sung Tulodo yang artinya di depan menjadi contoh atau panutan, Ing Madyo Mangun Karso yang artinya di tengah memberi dan membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan semangat dan dorongan. Setelah mempelajari, memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kami mulai mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah kami. Di antaranya, mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan, dan literasi. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik membuat rencana pembelajaran menggunakan beragam model dan strategi yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya belajar di dalam kelas, peserta didik pun dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan budaya lokal daerah seperti menjadi peserta pawai dalam memeriahkan Tahun Baru Hijriah yang diselenggarakan setiap tahun. Mengajak peserta didik untuk menghias toyopo dan tolangga pada perayaan Maulid Nabi atau walimah. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah budi pekerti atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Karena itu, kita sebagai pendidik harus memberikan keteladanan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa.